kepada pembaca bahwa terang yang sesungguhnya sedang datang. Oke, dia pakai present tense di situ. Tapi kemudian kita paham bahwa ini adalah untuk menyatakan Yohanes Pembaptis yang disampaikan sebelumnya bukanlah terang yang dimaksud. Orang Yahudi berpikir Yohanes Pembaptis itulah Mesias. Itulah yang akan membebaskan Israel. Tetapi kemudian Rasul Yohanes, beda ya dengan Yohanes Pembaptis, menyatakan, menegaskan bahwa bukan Yohanes Pembaptis. Karena di ayat yang ke-6 dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Di ayat 15 diterangkan bahwa Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi di sini saudara-saudara, Rasul Yohanes sedang menegaskan bahwa yang dijanjikan oleh Allah dalam perjanjian lama, yaitu Mesias Sang Juru Selamat, bukanlah Yohanes Pembaptis. Dia hanya sebagai pembuka jalan. Itu sebabnya di ayat 9, di ayat pokok kita ditegaskan, terang yang sesungguhnya sedang datang. Oke? Orang Yahudi punya kitab Taurat yang dianggap sebagai terang kehidupan. Namun Rasul Yohanes sebagai orang Yahudi juga mengatakan, bukan itu yang sesungguhnya. Terang Taurat hanya untuk orang-orang yang hidup di perjanjian lama. Tetapi sekarang yang datang, ini adalah terang yang sesungguhnya. Taurat itu hanyalah sebuah kitab panduan akan datangnya yang sesungguhnya. Yang datang ini bukan kitab suci, tetapi pribadi yang menulis kitab suci itu. Sebab Yohanes menerangkan, sang terang yang datang ini bukanlah terang yang seperti kita tahu. Ada terang, ada cahaya matahari, ada cahaya lampu, terang yang bisa dilihat. Tetapi terang yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah seorang pribadi. Jadi dia bukan benda, dia bukan sekedar cahaya, tetapi dia adalah pribadi. Yohanes telah menerangkan lebih dahulu di ayat 1, dimulai dengan pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman di sini bukan sekedar perkataan, tapi firman ini menunjuk pribadi. Bahwa dia bukan kata-kata, tapi dia adalah pribadi. Dia bukan hanya terang, tapi dia adalah pribadi. Dan itu jelas bahwa dikatakan sang firman itu di ayat 14 telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sementara terang yang dimaksud di ayat 9, ayat 10 dikatakan, di ayat 9 ia sedang datang, tapi di ayat 10 telah datang. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi sang terang itu bukan hanya sedang datang, tapi dia telah datang. Dan Yohanes menegaskan, makanya kalau itu kita membaca Injil Yohanes itu mesti teliti, agak-agak rumit. Dia memulainya dengan firman. Bahwa firman bukan hanya kata-kata dari Allah, tapi firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Yohanes meskipun tidak secara terang-terangan menuliskan tentang Tritunggal atau Trinitas, tapi gereja-gereja mainstream, arus utama mengakui bahwa sesungguhnya Yohanes sedang menjelaskan tentang Yesus adalah pribadi Allah yang kedua dari Tritunggal. Memang rumit, itu nanti pembahasan tersendiri lah. Tipe Aan lah yang jelasin itu. Tetapi jelas di sini
bahwa Sang Firman itu adalah Allah, itu berarti Sang terang yang dimaksudkan adalah Sang Firman itu sendiri juga. Berarti terang yang dimaksud yang sesungguhnya hanya Allah. Tidak ada terang yang lain dalam dunia ini. Ada berbagai ajaran-ajaran dari kitab suci berbagai agama. Semuanya mengatakan terang. Semuanya menuju pada pencerahan. Semuanya menuju kepada titik di mana dia akan mencapai penerangan yang sempurna. Tetapi Alkitab mengatakan itu belumlah terang, karena terang seperti itu adalah upaya manusia untuk mencari terang, untuk mencari pencerahan. Tetapi Rasul Yohanes sedang mengatakan bahwa bukan kamu yang cari terang, karena manusia pada hakikatnya sudah terikat oleh kegelapan. Tidak mungkin ia menemukan terang kalau bukan terang itu yang datang di kegelapan. Itu sebabnya kemudian di ayat yang kedua dikatakan di sana, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bahwa manusia hanya bisa diterangi dengan sempurna. Kesejatian terang itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada manusia. Tidak ada pada kitab suci manapun selain Sang Tuhan itu sendiri yang datang untuk menyatakan terang. Karena Tuhan bukan hanya memberi terang, tetapi Dia adalah terang itu sendiri. Itu. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa Sang terang, Dia itu sama dengan Sang Firman. Sang Firman, Sang terang adalah Allah itu sendiri. Makanya Yohanes dengan tegas juga mengatakan, karena Dia Allah, maka ayat 3 tadi dan ayat 4 mengatakan, Dia Sang Pencipta. Di ayat 10 juga dikatakan, dunia yang dijadikannya. Berarti Sang terang ini bukan hanya sekedar pribadi biasa, tapi Dia adalah Tuhan Allah Sang Pencipta itu sendiri. Haleluya. Nah, tetapi persoalannya, Yesus yang datang, karena firman itu menjadi manusia, jelas kemudian dikatakan ya, bahwa Dia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena yang ditujukan di sini, Sang Firman, Sang terang itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan itulah yang selalu kita rayakan. Dialah Yesus Kristus yang berinkarnasi, yang menjelma menjadi manusia. Agama-agama dunia sulit memahami ini. Saudara-saudara kita seringkali berkata, bagaimana mungkin kalian menyembah manusia? Bagaimana mungkin kalian menyembah manusia Yesus yang diakui sebagai Tuhan oleh Paulus? Oh no. Enggak begitu, saudara. Kita tidak sedang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Saya tidak menyembah manusia yang diangkat jadi Tuhan. Tapi Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu beda. Manusia jadi Allah, manusia jadi Tuhan, itu memang impossible. Tapi Allah jadi manusia, it's possible. Mungkin dong. Oh, Dia Allah, Dia pencipta, Dia maha kuasa. Kita tidak mungkin maha kuasa. Kita hanya diberi kuasa, tapi tidak pernah menjadi maha kuasa. Tapi Allah, Sang Maha Kuasa, bisa menjadi manusia. Masuk akal? Yes. Kenapa? Karena Kristen itu selalu memulainya dengan iman. Loh kok iman melulu? Iman. Loh memang iman, dasar itu kan iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa dasar kehidupan kita adalah iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dan firman yang telah kita percaya,
Yang menjadi dasar itulah yang menghasilkan pengetahuan. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti. Mengerti di situ, mengertinya logika. Makanya iman dan logika tidak mungkin bertentangan. Karena iman artinya iman menjadi dasarnya, menjadi penyebab adanya logika, adanya pengetahuan. Jadi saudara-saudara yang belajar di sekolah ini, engkau pertama-tama meletakkan dasar hidupmu kepada Tuhan melalui imanmu, maka percayalah terang itu akan membuat engkau mempunyai pengetahuan yang luas. Sang terang itu pertama-tama menyinari manusia rohani kita, tapi dia juga menerangi akal budi kita. Jadi kata siapa orang Kristen itu hanya percaya tanpa harus mengerti logika? Enggak. Karena iman kita mengerti secara logika. Artinya apa? Pengetahuan itu harus berdasarkan iman. Sebabnya tadi Pak Aan jelaskan bahwa di sini luar biasa siswa-siswanya harus berdoa, baca kitab suci sebelum memulai pelajaran. Itu yang dimaksud. Karena iman kamu mengerti. Jadi karena saudara telah meletakkan dasar hidupmu di sekolah ini pertama-tama dengan iman, maka percayalah kau pasti berhasil dengan pendidikan. Amin. Haleluya. Terang itu telah datang, tinggal di antara kita. Dia menjadi manusia, dia menjadi daging, kata firman dari teks aslinya. Artinya dia mengambil bagian dalam keserupaannya dengan kita. Supaya apa? Dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Penderitaan, kesusahan, kesulitan, bahkan stres dan rasa frustasi. Yesus sebagai manusia pernah merasakannya. Jadi saudara, ketika kamu di sekolah ini, kamu dalam pergaulan keseharianmu, kamu mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidupmu, ya, kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan juga mungkin stres. Mungkin dalam pergaulan juga kita seringkali menemukan orang-orang yang toksik yang membuat kita gak asik, membuat kita sakit dan sebagainya. Tetapi percayalah, Yesus sang terang itu pernah mengalaminya sejak kelahirannya. Saya yakinlah saudara teman-teman tempat ini ketika lahir pasti asik-asik aja kan, pasti di rumah sakit rata-rata ini. Ada yang lahir di kandang? Enggak kan? Yesus untuk lahir aja kesulitan menemukan tempat. Maria dan Yusuf orang tua manusianya kesulitan cari tempat. Sehingga Yesus harus lahir di palungan. Ada yang lahir di palungan sini? Ada yang pernah lahir di kandang sapi? Minimal rumah sakit lah. Kalau nggak ada rumah sakit, minimal bidan kan? Nggak ada yang di kandang binatang. Artinya apa yang Yesus rasakan lebih daripada apa yang pernah kita alami. Yesus difitnah, Yesus dihina, Yesus dihujat, Yesus dikatain orang gila, Yesus dikatain anak haram, Yesus dikatain kerasukan setan. Semua perundungan pernah Yesus alami, bahkan bukan hanya sampai di penganiayaan. Kita tahu semua, endingnya, puncaknya, Yesus disalibkan. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan pernah merasakan hal-hal yang menyakitkan, kita mungkin dirundung, kita mungkin dihina, kita dilecehkan. Kamu punya Tuhan yang pernah mengalami itu. Kamu nggak pernah sendiri. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Tapi kamu punya Tuhan yang telah menanggungnya di atas kayu salib. Kepada Dia kita datang. Tapi yang penting jangan kamu yang jadi perundung, jangan kamu yang menjadi sumber pemulihan. Yohanes mengatakan bahwa Yesus itulah pencipta. Tetapi meskipun terang itu telah dinyatakan,
Dia tidak serta-merta diterima dengan lapang dada. Selalu ada pro kontra. Kita lihat ya. Di ayat yang ke-11 Yohanes pasal 1 tadi. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Terang itu datang tidak berarti langsung disukai. Ada yang menolak, tapi ada yang menerima. Yang menolak itu yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 3 19-21 itu, mereka yang nggak mau tinggal di dalam terang, mereka yang tetap ingin tinggal di dalam kegelapan, mereka yang tetap ingin hidup dalam dosa, mereka yang tetap ingin berbuat yang jahat. Mereka tidak mau mendekat kepada kebenaran itu, kepada sang terang yang sejati itu. Jadi di sini, saudara, Yesus datang sebagai terang hidup. Dia menyinari kegelapan. Karena dikatakan ketika sang terang itu ada, kegelapan tidak dapat menguasainya. Segelap apapun suatu ruangan, ketika ada satu candle tree saja yang menyala, maka itu menjadi harapan yang indah. Ya kan? Nah, meskipun Yesus kita akui sebagai Tuhan Juru Selamat, bisa jadi jangan-jangan itu hanya sekedar agama kita. Saya terlahir dari orang tua Kristen, saya dari kecil sudah dididik Kristen, tetapi belum tentu kita betul-betul hidup di dalam terang. Karena di sini menunjuk bahwa yang sudah mengenal Tuhan itu adalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Ini status tertinggi dalam kehidupan manusia, bahwa ia disebut anak-anak Allah. Dia diakui sebagai anak-anak Allah. Anak muda kebanyakan cari identitas diri. Masa remaja adalah katanya masa-masa mencari identitas diri, mencari jati diri, supaya diakui. Kamu anak-anak Allah, kata firman. Artinya kita sudah punya status yang paling tinggi. Bukan hanya secara sosial, tapi kita punya status spiritual yang terhubung langsung dengan Allah sebagai Bapa kita. Artinya apa? Kita nggak perlu cari jati diri. Kamu sudah ditemukan oleh Allah. Kamu sudah di dalam Allah. Kamu sudah diterangi. Kamu sudah hidup di dalam terang. Kamu nggak perlu cari jati diri. Tetapi kata Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Artinya kamu nggak perlu cari jati diri untuk menunjukkan, mengekspresikan dirimu. Ini aku cari sendiri. No, kamu sudah punya status yang paling tinggi dan paling mulia. Saatnya kamu hanya perlu merefleksikan itu. Terang yang sejati adalah Allah, dan kita anak-anak Allah itulah reflektornya. Bulan tidak punya cahaya sendiri, tapi dia dapat menyinari cahaya yang dia tangkap dari matahari. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 mengatakan, kamu adalah peniru, kamu harus jadi peniru-peniru Allah, karena Kristus telah diberikan kepadamu. Kamu telah punya terang itu, maka kamu hanya perlu menjadi reflektor. Kamu harus menjadi terang itu juga. Menjadi peniru-peniru Allah. Itu bahasa Inggrisnya, kalau ini kan pengikut ya. Tapi ini menjadi peniru-peniru Allah. Artinya ketika Sang Kristus, dialah terang yang telah menyinari kehidupan kita, maka tugas kita adalah menjadi terang bagi dunia. Kamu terang dunia. Kamu harus memancarkan terang Kristus itu melalui pendidikanmu di tempat ini. Ketika kamu belajar sungguh-sungguh,
ketika kamu belajar dengan serius, ketika kamu menghargai orang tuamu yang telah bekerja keras, yang membiayai. Sekolah kan nggak murah lah. Pasti lebih mahal dari sekolah negeri kan? Gitu. Hargai orang tuamu yang telah bekerja keras, membiayaimu. Hargai para guru yang telah berusaha keras mendidikmu, bukan hanya dalam keilmuan, tetapi juga karakter dan moralitasmu di sekolah ini. Sehingga ketika keluar tempat ini, kamu bukan hanya sekedar lulusan yang pegang ijazah, tapi kamu adalah orang-orang yang menjadi saksi. Aku adalah terang Kristus. Jadi bukan ijazah nilai itu yang kita banggakan. Saya lulusan sini loh, saya nilainya bagus loh. Tapi orang akan menilai bahwa siapa kamu dari karaktermu, dari keseharianmu. Orang akan lihat bahwa kamu pengikut Kristus. Ijazah itu, kata Rocky Gerung, hanya sebagai tanda kamu pernah sekolah. Tapi hasil pendidikan yang sejati itu orang akan menilai dari kehidupanmu sendiri. Di Korea Selatan sekarang, setiap anak yang ketahuan dia menjadi pembuli atau perundung, dia tidak akan diterima di perguruan tinggi manapun, negeri manapun. Bahkan dia tidak akan diterima di perusahaan-perusahaan besar. Namanya langsung di blacklist. Artinya apa? Yang di blacklist ini, itu juara-juara di sekolahnya. Nilai pelajaran yang tinggi, tidak dibarengi dengan karakter moral spiritual yang benar, ternyata tidak punya arti. Karena nilai. Ya di Korea itu yang di blacklist itu yang juara-juaranya loh. Ya baca aja lah, Google lah. Itu berarti nilai yang sejati dari seorang siswa di sekolah bukan sekedar akademiknya, tetapi bagaimana guru-guru membentuk mental, karakter, moral, spiritualmu. Itu yang menjadi fondasi terkuatmu. Sehingga ijazahmu itu bukan hanya bernilai, tapi akan mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Saya pernah berada pada posisi kalian tentunya. Saya pernah jadi anak SMA. Dari SD sampai SMA kelas 2. Saya nggak pernah lepas dari 3 besar. Udah paling sial juara 3. Paling sering juara 1, juara umum, bahkan pernah jadi siswa teladan sekabupaten. Tapi waktu saya pindah Jakarta, kelas 3 SMA, saya kena narkotika. Waktu di Manado, di Kampung San Sulawesi Utara, saya nggak merokok, saya nggak minum alkohol, meskipun teman-teman saya melakukan itu. Saya anak Tuhan. Saya rajin di gereja. Dari sekolah minggu saya rajin di gereja. Sampai ikut youth, pemuda remaja. Tapi ketika saya datang ke Jakarta, 1 minggu sampai Jakarta, saya sudah kena ganja. Dan saya terikat narkotika 6 tahun lamanya, dari tahun 94, sejak kelas 3 SMA, sampai saya 1 hari sebelum saya berangkat ke sekolah Alkitab. Ini bukan untuk kebanggaan, no. Tapi hampir nyaris rasanya sudah semua jenis narkotika saya pakai. Saya terikat betul. Hasilnya SMA nyaris nggak lulus. Datang dari lalu saya berpikir saya mau masuk UI. Saya masuk karena saya merasa saya pintar. Saya anak berprestasi. Tapi ketika saya jatuh, saya jauh dari Tuhan, nyaris nggak lulus. Nilai saya rendah banget. Nem saya rendah banget. Malu sekali saya. Tapi saya terus terikat. Karena saya tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan itu. Saya kecanduan pornografi. Saya hidup seks bebas. Ya, kalau bicara kegelapan, saya hidup kegelapan. Setiap malam selama 6 tahun itu, sejak kelas 3 SMA, saya sudah masuk keluar diskotik. Bahkan saya pernah jadi pengedar, ini bukan suatu kebanggaan. Tapi saya harus mengingatkan, saya pernah mengalami ini.
Bukan berarti kalian harus mengalaminya dulu baru ngerti. Tetapi saya harus bersaksi bahwa saya pernah berada di dalam kegelapan itu. Dan pada akhirnya, pada titik puncaknya saya berkata, saya bosan Tuhan untuk hidup. Mendingan saya mati. Saya pengen mati, saya sudah pakai banyak-banyak, nggak mati-mati juga, nggak overdosis. Karena Tuhan punya rencana atas hidup saya. Kasih karunia-Nya lebih daripada kebodohan dan dosa saya. Sebab itu dikatakan sang terang itu datang ke dalam dunia. Ia menjadi manusia. Tinggal di antara kita dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kalian sudah ada dalam terang, konsisten di dalam terang. Saya hidup dalam terang tapi nggak konsisten. Makanya di situ bicara tentang persekutuan antara sang terang itu dengan sang Bapa. Yesus dengan Bapa itu adalah persekutuan yang terus menerus. Saya tidak terus menerus sehingga saya jatuh ke dalam dosa. Saya hidup dalam kegelapan. Saya yang meninggalkan terang itu. Tetapi puji Tuhan, sampai satu saat akhirnya Roh Kudus menjamah hati saya, mengingatkan saya, dan saya harus kembali. Tapi saya nggak sanggup. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan menjamah saya. Tuhan menolong saya. Terang itu datang, membuat kegelapan itu sirna. Firman bilang, ketika terang itu hadir, kegelapan tidak menguasainya. Sampai hari ini, sejak saya menyatakan Tuhan, saya stop, saya berhenti, saya bertobat, maka saya tidak pernah lagi dikuasai oleh kegelapan. Tapi jangan lupa, saya harus konsisten, terus menerus di dalam terang itu. Karena saya meskipun sudah jadi pendeta, kalau saya tidak konsisten di dalam Tuhan, saya bisa jatuh lagi kan? Saya manusia biasa. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menjangkau saya, menjangkau anak-anak yang terhilang, memanggil pulang. Seperti anak yang hilang, Tuhan tidak pernah menolaknya sebagai anak. Ketika anak bungsu pulang, dia tidak punya apa-apa, dia miskin, dia melarat, dia bangkrut. Tapi sayang Bapa menyambutnya dengan penuh cinta kasih dan kegembiraan. Dan statusnya tetap sebagai anak. Artinya Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Dia selalu mengakui meskipun sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika Roh Kudus menjamah dan kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan tetap mengakui kita sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya saya katakan tadi, kita sudah punya status anak Allah, status yang tertinggi di alam semesta, yang Lucifer tidak pernah dapat mencapainya. Sebabnya dia iri dengan kita, dia ingin menjatuhkan kita. Sebab kita diakui sebagai anak Allah. Maka jangan pernah mau kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita minggir-minggir cari kesenangan pribadi. Enggak, kamu sudah punya jati diri yang jelas. Kamu hanya perlu mengekspresikannya sekarang yang Tuhan bilang, nyatakanlah terang itu. Nyatakanlah kasih itu. Maka kita tidak perlu meminta pengakuan manusia. Akui saya orang baik, saya punya prestasi. Tidak perlu. Karena kita sudah cukup diakui Allah. Maka ketika kita melayani, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan menyatakan terang itu, kita nggak butuh pengakuan. Orang akan lihat sendiri. Dan mereka mengakui tanpa perlu kita minta. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Jadi, saudara teman-teman sekalian, saya ketika bertobat, saya menyatakan Tuhan, saya mau melayani. Dan saya tidak mungkin kalau tidak diterangi oleh firman. Sebab itu saya terus bersekutu dengan Tuhan, siang dan malam. Di sini dikatakan, meskipun terang itu datang, tapi dunia tidak mengenalnya. Tapi anak-anak Allah pasti mengenalnya. Kata mengenal di sini sekali lagi, bukan karena kita lahir Kristen, bukan karena kita beragama Kristen, tetapi mengenal di sini bukan pengetahuan kognitif, tapi knowledge by experience. Karena kita ngalami. Saya mengenal kasih karunia Allah yang sejati.
Saya sejak kecil sudah rajin sekolah minggu, rajin ke gereja, ikut youth, ikut pemuda remaja. Tapi betul-betul saya kenal dia secara pribadi. Pada saat saya ada di titik yang terendah seperti kata lagu tadi, saya berada di titik paling rendah di dalam kegelapan. Cahaya Tuhan, terang Tuhan datang. Maka disitulah pengakuan saya seperti Ayub. Di dalam Ayub pasal 42 dikatakan, aku hanya mengenal engkau dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Terpujilah Tuhan. Artinya apa? Ayub betul-betul mengenal Allah secara pribadi. Pada saat dia telah melewati masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Mungkin kamu belum merasakan kesulitan itu. Tapi satu saat, mungkin setelah terlepas dari sekolah ini, engkau akan baru melihat dan merasakan sendiri kesulitan-kesulitan dan kegelapan yang mencoba mengancammu, mencoba menarikmu keluar dari Tuhan, mencoba menarikmu untuk hidup di dalam dosa. Tapi disitulah kamu harus terus belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Itu sebabnya namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel bukan hanya Allah menyertai dari jauh, tapi kata Imanu berarti dia yang menyertai secara fisik. Imanu, El itu Allah. Jadi Allah yang menyertai secara fisik. Itu berarti Allah bukan hanya dari sorga menjaga, mengawal kita, tapi dia betul-betul tinggal di dalam kita seperti kata firman. Ia tinggal di antara kamu. Dia sekarang bukan hanya mengawal kita dari sorga, tapi Roh Kudusnya itu ada di dalam kita yang mengawal kita. Sehingga ketika teman-teman satu saat mengalami masa-masa sukar dalam hidupmu, dalam keseharianmu, dalam pergaulanmu, nanti satu saat di dunia kerja, saudara tahu, saudara punya Immanuel, Allah yang menyertai itu. Haleluya. Di media sosial juga tadi katakan begitu besar pengaruhnya. Sekarang, kalau dulu dikatakan pena lebih tajam dari pedang. Pada saat perang Vietnam tahun 60 dan 70-an, pena lebih tajam dari pedang. Artinya senjata-senjata perang itu kalah dengan tulisan para wartawan di media cetak ataupun di televisi. Tetapi sekarang jari lebih tajam dari pena. Gak perlu baca koran, gak perlu tulis koran. Sekarang jari-jarimu bisa ikut mempermuliakan Allah atau hidup dalam dosa. Kita bisa mengatakan yang baik, atau jari-jari kita akan mengatakan keburukan-keburukan. Lihat aja lah kalau ada satu peristiwa dan saudara baca kolom komentar. Apakah isinya baik, bagus, ataukah isinya caci maki, penghinaan, dan sebagainya. Dan saya tidak jarang melihat dalam kolom-kolom itu, vlog Kristen aja, itu saling menghujat, saling menghina, saling memaki. Sesama Kristen. Di mana cahayanya? Di mana terangnya? Jangan terlibat seperti itu. Saya menggunakan media sosial untuk mempermuliakan Allah. Sejak pandemi COVID-19, saya menggunakan media sosial untuk sarana saya menggembala, menginjil, dan mengajar. Saya main di YouTube, saya main di Spotify untuk audionya, dan juga saya menulis di Kompasiana. Video itu sudah banyak, hampir 1000. Saya bikin rekaman baik yang renungan singkat 1 menit maupun renungan-renungan di bawah 10 menit dan seterusnya. Saya membuat juga Spotify, dan itu telah mencapai banyak negara dan berbagai bahasa. Saya menulis di Kompasiana sudah 3 tahun, hampir 200, sudah 198 artikel saya tulis. Dan itu telah menjangkau jutaan orang. Artinya media sosial yang saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara juga demikian. Saudara punya talenta dan potensi yang besar. Pakailah media sosial untuk mempermuliakan Tuhan melalui keilmuan atau talenta yang kalian punya. Nyatakan itu di media sosial dengan bijak dan semua untuk keagungan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.